Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Triatno dengan NIM 152501110. Kelompok kita akan membawakan sebuah materi bertema himpunan dan sistem operasi himpunan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok-kelompok kami siapa aja. Perkenalkan, nama saya Dipo Fernando dengan NIM 15251233. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arkan Arifin dengan NIM 15251252. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didan Rizky Prayoga dengan NIM 15250459. Ya, itu dia kelompok kita. Langsung saja kita ke pembahasan beserta contoh soalnya, latihannya yang akan dibawakan oleh teman-teman kita. Disimak ya. Mari belajar mengenal himpunan. Tujuan pembelajaran: setelah belajar, siswa dapat menjelaskan pengertian himpunan, menentukan anggota himpunan, menentukan irisan dan gabungan himpunan, menjelaskan operasi himpunan beserta contoh dan ilustrasi gambarnya. Apa sih itu himpunan? Himpunan itu adalah kumpulan benda atau objek yang anggotanya dapat ditentukan dengan jelas. Contohnya seperti himpunan harian dalam seminggu, himpunan angka genap, himpunan warna pelangi. Oke, lanjut dengan saya, yaitu contoh himpunan di sekitar kita. Himpunan buah ada apel, mangga, jeruk, anggur, pisang, dan stroberi, alpukat, dan ceri. Untuk himpunan angka ganjil kurang dari 10, yaitu ada angka 1, 3, 5, 7, dan 9. Oke, ke slide selanjutnya. Anggota himpunan itu, pengertian anggota himpunan adalah objek yang berada dalam himpunan tersebut. Contoh ada di himpunan A, yaitu ada 2, 4, 6, dan 8. Untuk 4 itu adalah termasuk anggota himpunan A. A itu ada di sini nih. Dan untuk angka 7 tidak termasuk anggota himpunan A karena tidak ada di himpunan A. Jadi simbol yang tidak digaris itu adalah termasuk dalam himpunan A, sedangkan yang digaris itu adalah tidak termasuk dalam anggota himpunan A. Oke, ke slide selanjutnya. Notasi himpunan. Cara menulis himpunan itu menggunakan kurang kurawal dan huruf kapital untuk nama himpunan. Contoh, di himpunan B ada A, I, U, E, O, dan C itu ada 1, 2, 3, dan 4. Untuk menentukan anggota himpunan, contoh di himpunan D, bilangan kurang dari 6 itu adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Untuk latihannya ada di E, himpunan huruf pada matematika, yaitu matematika itu ada di himpunan E, yaitu M, A, T, I, Ika. Lanjut, himpunan kosong. Pengertian himpunan kosong. Himpunan kosong yaitu himpunan yang tidak memiliki anggota sama sekali. Tentukan apakah himpunan berikut merupakan himpunan kosong. A sama dengan bilangan genap yang ganjil. Nah, jadi A sama dengan himpunan kosong. Kenapa kosong? Karena tidak ada bilangan genap yang sekaligus ganjil. Oke, mari kita lanjut. Himpunan semesta. Himpunan semesta yaitu himpunan yang memuat semua objek yang sedang dibicarakan. Diketahui himpunan semestanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A sama dengan 2, 4, 6, 8, 10. Tentukan himpunan semesta dari himpunan A. Maka S menjadi himpunan semesta bagi A karena semua anggota A berada di dalam himpunan semesta. Oke, kita lanjut. Himpunan bagian. Himpunan bagian atau subset yaitu himpunan A yang dikatakan himpunan bagian dari B. Jika setiap anggota A juga merupakan anggota B, maka ditulis A bagian B. Contoh A sama dengan 2 dan 4 dan B 1, 2, 3, 4, 5. Apakah A termasuk dari bagian B? Ya, A adalah bagian dari B. Kenapa? Karena di himpunan A ada 2 dan 4 dan angka 2 dan 4 itu juga termasuk di himpunan B. Oke, mari kita lanjut ke himpunan berhingga. Himpunan berhingga yaitu himpunan yang banyak anggotanya dapat dihitung atau jumlahnya itu terbatas. Seperti contoh di sini, diketahui himpunan A adalah 2, 4, 6, 8, 10. Apakah
A merupakan himpunan berhingga? Ya, karena 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 seperti dilihat anggotanya jumlahnya ada 5. Maka A termasuk himpunan berhingga. Lanjut kita masuk ke himpunan tak berhingga. Pengertian himpunan tak berhingga yaitu himpunan yang banyak anggotanya tidak terbatas. Contohnya himpunan bilangan asli. Contohnya di bawah ini. Diketahui himpunan A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Yang ditanyakan, apakah A merupakan himpunan tak berhingga? Jawabannya, iya, himpunan tak berhingga. Kenapa? Karena jumlah anggotanya tidak terbatas dan tidak pernah ada habisnya. Karena kalau misalnya anggotanya tidak terbatas, itu disebut ya himpunan tak berhingga. Lanjut, kita masuk ke himpunan ekuivalen. Pengertian ekuivalen adalah gabungan semua anggota dari kedua himpunan. Contoh, jika A sama dengan 1, 2, 3, 4 dan B sama dengan 3, 4, 5, 6, maka A gabungan dari B sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lanjut, kita masuk ke irisan himpunan. Pengertian irisan adalah anggota yang sama. Simbol irisan itu seperti huruf N kecil. Contohnya, jika A sama dengan 1, 2, 3, 4 dan B sama dengan 3, 4, 5, 6, maka A irisan B sama dengan 3 dan 4. Oke, lanjut untuk himpunan komplement. Pengertian dari komplement adalah himpunan adalah himpunan semua anggota semesta yang bukan merupakan anggota dari himpunan tertentu. Contoh, S, A di himpunan S atau himpunan semesta itu ada A, B, C, D, F, G. Sedangkan himpunan B-nya itu ada B, D, F. Nah, maka yang termasuk yang tidak termasuk dalam himpunan B itu adalah A, C, E, G karena tidak termasuk dalam himpunan B. Lanjut, kita masuk ke diagram Venn sederhana. Di sini ada gambaran dua lingkaran saling bertumpuk yang isinya himpunan A sama dengan 1, 2, 3, 4 dan B sama dengan 3, 4, 5, 6. Bagian tengahnya 3 dan 4. Bagian tengah ini apa sih? Bagian tengah ini adalah bagian irisan. Dalam lingkaran tersebut, mengapa 1, 2, 3, 4 di sebelah kiri? Karena himpunan A itu selalu berada di sebelah kiri. Kenapa? Dan himpunan B itu sebelah kanan. Untuk bagian irisan itu selalu berada di bagian tengah. Lanjut ke contoh soal untuk nomor 3, yaitu pertanyaannya apakah himpunan bilangan asli antara 5 dan 6 termasuk himpunan kosong? Jawabannya iya. Karena setelah bilangan 5 atau angka bulatnya itu adalah 6. Jadi di antara 5 dan 6 itu tidak ada angka atau bilangan apapun. Jadi termasuk ke himpunan kosong. Untuk diagram Venn-nya itu seperti ini. Nah, jadi untuk nomor 3 udah selesai. Karena di antara 5 dan 6 itu ditanya termasuk ke himpunan kosong apa enggak, itu termasuk iya, termasuk himpunan kosong. Untuk lanjut ke nomor 4. Nah, untuk nomor 4 diketahui himpunan A yaitu 2, 3, 5, 7, 11. Sedangkan himpunan B itu ada di 1, 3, 5, 7, 9, dan 11. Tentukan AUB. Nah, AUB itu adalah union. Karena disuruh cari unionnya, bisa di-post dulu nggak?
Oke, jadi kan diketahui kan himpunan A itu ada 2, 3, 5, 7, dan 11. Sedangkan himpunan B itu 1, 3, 5, 7, 9, dan 11. Nah, sedangkan A, U, B itu adalah termasuk ke dalam union. Berarti kita harus gabungkan antara himpunan A dan B. Nah, jadi A, U, B. Jadi gabungannya itu ada 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11. Nah, itu jawaban dari nomor 4. Itu 1, 2, 3, 5, 7, 9, dan 11. Termasuk ke dalam union A, U, B. Selesai. Baik, lanjut ke soal seterusnya. Sekarang kita soal 5. Di sini soal 5 diketahui A sama dengan 1, 2, 3, 4, dan B adalah 3, 4, 5, dan 6. Nah, ditanyanya adalah apa sih dari A irisan B? Nah, seperti yang dilihat, himpunan A ada 1, 2, 3, dan 4, dan B ada 3, 4, 5, dan 6. Nah, irisannya itu ada bagian adalah 3 dan 4. Ini adalah A irisan B. Kenapa? Karena di himpunan A dan himpunan B terdapat isi yang sama, yaitu 3 dan 4. Makanya inilah himpunan irisan. Mari kita lanjut ke soal seterusnya, yaitu diketahui A sama dengan 1, 2, 3, dan 4. Lalu B kita tulis 3, 4, 5, dan 6. Nah, di sini ditanyanya apa sih A selisih B? Nah, untuk jawabannya A selisih B itu adalah A si B sama dengan 1 dan 2. Kenapa? Karena mari kita lihat di himpunan A itu ada 1, 2, 3, dan 4. Dan B 3, 4, 5, 6. Kenapa hanya ditulis 1 dan 2? Karena himpunan ditanya itu ada selisih dari himpunan A selisih B, maka ditulis 1 dan 2. Kenapa tidak ditulis 3 dan 4 ya tidak ditulis? Karena 3 dan 4 itu termasuk himpunan B juga. Itulah himpunan selisih. Gak apa-apa, tadi kan juga. Kita lanjut ke soal berikutnya. Diketahui S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A sama dengan 1, 2, 3, dan 4. Yang ditanyakan adalah tentukan A. Kita masuk cara mengerjakannya. Sebelum kita masuk cara mengerjakannya, kita cari anggota himpunan semesta S yang tidak termasuk ke dalam himpunan A. Di sini himpunan A yang sama dengan himpunan S yaitu 1, 2, 3, 4. Dan yang tidak termasuk 5, 6, 7, 8. Jadi jawabannya yaitu himpunan A komplement sama dengan 5, 6, 7, 8. Oke, baik, kita masuk ke soal selanjutnya, yaitu diketahui A sama dengan
1 dan 2. B sama dengan 1, 2, 3, dan 4. Yang ditanyakan, apakah A merupakan himpunan bagian dari B? Kita masuk cara pengerjaannya, yaitu sebelum kita mencari jawabannya, kita dulu periksa apakah semua di anggota A terdapat di dalam anggota B. Kita di sini anggota A yaitu 1 dan 2. Keduanya terdapat dalam anggota B. Jadi jawabannya yaitu A adalah himpunan bagian dari B. A bagian dari B karena mereka himpunan anggota A terdapat bagian dari himpunan B. Boleh. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Sebagai contoh, misalkan ada himpunan A yang berisi 1, 2, 3, 4, 5. Dan untuk pertanyaannya, apakah angka 3 dan 7 merupakan himpunan A? Mari kita lihat di himpunan A ini, apakah angka 3 ada? Ada. Apa angka 7 ada? Tidak ada. Berarti kesimpulannya adalah 3 merupakan anggota di himpunan A, dan untuk 7 bukan himpunan A, karena 7 tidak ada di himpunan A. Terus lanjut ke soal berikutnya. Tuliskan himpunan bilangan genap dari 2 sampai 10 dengan cara mendaftar. Oke, kita ketahui dulu untuk bilangan genap itu sampai 10 dimulai dari 2, 4, 6, 8, dan 10. Dan pertanyaannya adalah himpunan genap dari 2 sampai 10. Ya, berarti himpunannya adalah sebagai berikut. Karena kan 2 sampai 10 dan yang diminta adalah bilangan genap. Jadi 2, 4, 6, 8, 10 merupakan himpunannya.